lalu. Biasanya kalau kertas datang, itu saya ceramah sudah 1 jam. Sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Cepat sekali waktu di Gorontalo. Bapak Ibu yang tidak pernah ceramah, yang tahu, yang pernah ngasih kata sambutan, yang pernah ceramah itu tahu. Kita ceramah ini tidak bisa lihat jam. Kadang baru ceramah 15 menit, rasanya sudah lama betul. Kapan itu? Waktu ceramah buka puasa. Alhamdulillah, tak lama terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizq. Mohon maaf Pak Ustadz, kenapa? Itu kan sudah azan. HP Samsung. Astagfirullah, rupanya belum azan maghrib. Saya baru bercerita 2. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Budaya itu apa? Hasil rasa cipta karsa kreasi manusia. Boleh kan manusia berkreasi? Boleh. Ini kamera, apakah ini cipta karsa kreasi cipta manusia? Ya. Manusia dari mana? Dari Jepang. Makanya bunyinya Panasonic. Ada yang dari Amerika, itu dia yang HP apel sumbing, Apple namanya. Ada lagi yang dari Korea, namanya Samsung. Nah itu semua hasil cipta karya karsa kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ini dari orang punya ini bukan dari Islam. Mereknya Show. Kalau dari Islam pasti tulisannya di sini Al-Hayah wal Maut. Ini tulisannya on off. Artinya hasil cipta karya karsa budaya boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kebetulan orang Gorontalo pandai dia membuat hasil karya cipta karsa kreasi. Apa yang dia buat nih? Ini buat Gorontalo. Lama tadi di kamar saya tengok, di mana mulainya? Cuman, kalau itu saya tengok, gimana dia bisa membuat Abdul Somad? Masya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu aja ada tulisan nama. Gimana? Boleh tak ini dipakai sholat? Ada Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sholatlah kamu pakai topi dari Gorontalo. Selama tidak bertentangan, boleh. Ini batik. Batik tidak ada di Makkah, di Madinah. Batik ini hasil karya cipta karsa manusia. Boleh. Tapi ketika perbuatan itu melanggar aturan agama, boleh apa tak boleh? Boleh. Tidak. Tanggal 31 Desember. Malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang, bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam. Bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dipantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh. Oleh sebab itu, malam
31 malam 1 Januari, kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis isya makan antimu, tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon. Kau di mana bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Oleh sebab itu maka nanti Ustaz Somad malam tahun baru di mana? Kami start jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di mana? Di Aceh Langsa, disiarkan langsung melalui TV One. Memang beda. Kenapa dimulai dari jam 9? Supaya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa menikmati. Duduk di rumah, tonton TV. Akan ada kesenian religius agamis, budaya-budaya, tari Aceh religius, kemudian syair bersama penulis Ketika Cinta Bertasbih dan ayat-ayat cinta, Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah, malam jangan keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami mutar-mutar habis itu pulang. Jangan, sekalian jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah, boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung, muntah-muntah. Yang muntah-muntah perempuan, yang pusing berkunang-kunang perempuan, yang sakit perempuan, yang hamil 9 bulan 10 hari perempuan, yang menyusukan 2 tahun perempuan, yang melahirkan anak meregang nyawa perempuan. Nasib buruk malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mati perempuan. Yang laki-laki enak. Anak perempuan kalian adalah adik-adikku, kalian adalah anak keponakanku. Aku tak ingin kalian kehilangan kehormatan hanya karena bujuk rayu laki-laki. Jaga anak-anak kita Pak, jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia ceramah di Gorontalo, jaga anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuan dia di Riau dibonceng orang. Saya kasih tahu, anak saya laki-laki. Tapi anak laki-laki pun tetap kita jaga. Nah, kau memang laki-laki nak. Kau laki-laki kan? Sekarang banyak juga Eke emang laki-laki, tapi terjebak dalam perempuan. Jadilah kau laki-laki yang gagah perkasa, akui bahwa kau laki-laki. Itu yang perempuan itu adikmu, itu perempuan itu adalah kakakmu. Bagaimana kalau perempuan kakakmu, adikmu, makcikmu, saudaramu dianiaya orang, disakiti orang? Tengok, jaga baik-baik. Itu di botol-botol kita tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Jaga kehormatan perempuan kita. Siap menjaga anak-anak perempuan? Ya. Siap, harus siap menjaganya. Kalau tidak, An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau melihat Indonesia baik ke depan, jaga anak-anak perempuan kita. Betul? Ustadz Somad, ibu saya menonton pengajian Ustadz di rumah, siaran langsung RRI, kata Pak Bupati. Apa maknanya? Ibu sudah tua masih mau mendengar pengajian. Kira-kira itu ibu baik apa tak baik? Mentang-mentang ibu bupati bilang baik.
Ibu sudah tua, tidak bisa datang, mau mendengarkan pengajian Ustaz Somad melalui siaran radio, melalui TV, melalui streaming. Masih luar biasa. Ibu, perempuan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen, saya ini politikus, saya sudah mapan, semua sudah ada, tidak mau saya jabatan. Tapi ibu saya meminta, nak, kau terimalah jabatan ini karena negeri kita perlu, maulah engkau menerimanya. Ibu siapa tuh? Ibu Pak Fadil almarhumah, mudah-mudahan Allah memberikan makamnya salah satu dari taman surga Allah. Apa maknanya? Bahwa kita baru bisa menjadi orang baik karena ibu. Yang baru saya dengar ceritanya cuma dua itu saja, ibu Pak Bupati dengan ibu Pak Fadil. Kalau boleh ditanya, saya tanya satu-satu tadi, ibu-ibu. Tapi yang pasti semua yang di atas ini, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Rahmat Gobel, mereka semua ini lahir dari rahim perempuan, betul? Tolong angkat tangan yang lahir dari perut laki-laki. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang profesor, di balik laki-laki yang hebat punya jabatan, mereka lahir dari rahim perempuan. Kira-kira yang hebat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira perempuan itu bisa tak hamil kalau tak ada laki-laki? Makanya dalam Quran dikatakan al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, jaga kehormatan kalian, akan dipertemukan Allah sebagaimana Allah mempertemukan saya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres berdoa di depan Ka'bah supaya kami bertemu, supaya kami dipertemukan. Sudah bolak-balik saya mencari Ustadz, akhirnya Pak, apa kata saya? Pak Kapolres, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita malam ini. Begitu juga kalian nanti. Jangan sampai kalian tak bisa bercerita ke anak kalian. Nanti anaknya nanya, papa, iya, dulu ketemu dengan mama di mana? Bisa kau tanya, kami ditangkap Sansip. Keluarkanlah cerita yang indah. Mama, ya, mama ketemu dengan papa dulu di mana? Di lapangan Stadion Gorontalo. Acara apa? Acara dangdut yang racun kucing garong ya? Enggak, mama nggak pernah nengok-nengok yang begitu. Terus acara tablik akbar. Acara itu apa? Pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad dari Riau, Pulau Sumatera. Mana Ustaz itu? Udah mati dimakan cacing tanah. Terus kok bisa di pengajian itu mama jumpa sama papa? Pas kami pulang, sendal mama hilang. Saking ramai, penuh tanah sepak bola itu, nak. Stadion itu penuh. Belum pernah kejadian penuh macam itu. Tiba-tiba pas mama sedang nyari-nyari sendal, itulah berlaga sama kepala bapak. Pas bangkit, waktu itu mama belum hijrah, maka lagu mama masih lagu India. Tapi ayahmu disambutnya dengan lagu selawat apa? Masya Allah, indah untuk diceritakan ke anak-anak kita. Itulah pertemuan yang kekal abadi, menikah laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, lahirlah anak-anak calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Begitu Bapak Ibu.
Jadi kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di tanah lapang Gorontalo, sepak bola stadion kabupaten? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? 3. Ilmu, agama, budaya. Itu kan kakak sambutan Pak Bupati. Entah itu aja yang dijelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama dia ceramah? Dimulainya jam 9, berhenti jam 10.15, 75 menit kita bersama. Kultum, kuliah 75 menit. Sisanya baru kita jawab pertanyaan. Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak dibacakan, jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena mungkin sudah terwakili oleh teman-temannya. Atau boleh juga pertanyaannya tak berkualitas. Ustaz, dunia petak apa bulan? Apa itu pertanyaan? Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulan ini ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang yang kau. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid,
Ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di sparbot belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Boleh. Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah, jawab pertanyaan sudah, doa la yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Doa kita malam ini dikabulkan Allah karena engkau ibu-ibu yang solihah mendidik anak-anak, karena engkau para habaib, tuan guru, alim ulama. Kau memang tidak viral, kau memang tidak terkenal, tapi hatimu bersih. Aminkan doa ini. Kau anak muda yang senantiasa bertahajud, engkau anakku, engkau putriku, senantiasa berdoa kepada Allah. Dimulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 11, 2 jam kita bersama. Andai tidak saya tengok jam pun, saya tahu sudah 2 jam saya berdiri karena terasa kesemutannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh
talak, tak jatuh kalau dia tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik, masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab, udah. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore, macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam.
Abu Bakar menjadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ijajah nasrullah. Tak ada huruf za. Pak, ya. Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, antik dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, anting ini masih belobak telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza itu semua badan ini bertatu, yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka ini bertatu semuanya. Tobat dia, tobat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah, kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Ustaz, saya ada utang dengan orang, saya bayar utang saya, tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang, saya mau bayar utang saya, tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada 3 Pak Ibu, utangnya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari tahun berapa? 2020 apa 2021? Tulis. Wastashidu syahidaini min rijalikum, ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an,
Al-Baqarah 282 tentang hutang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fa naziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar, Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah ku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap tuh level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah ku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kuman darah tinggi ku ikhlaskan ya. Ku ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku do re mi fa si do sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Engkau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Ini jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasma'uha azan, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapat jodoh yang soleh? Macam mana engkau? Begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat, orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La, jangan. Tazar, kau biarkan. Ni, aku. Fardan, sendirian. La tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhai Allah. Ustaz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat,
Apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, kan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, naik antum ke atas, antum baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat, innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal udah diam, udah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain, pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja, tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi, yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab, dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz, tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh karena kepala kita masih kosong.
memorinya mesti kuat. Satu halaman, hafal satu halaman. Setelah hafal, diulang-ulang dalam sholat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis tumban, dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti satu kali baca titik, 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 dua kali baca titik, 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 tiga kali baca garis, 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 empat kali baca garis agak panjang, lima kali baca garis menyatu, lima kali garis tipis, enam kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala. Diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan tulis. Tapi dia bisa juga hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i yang mulazamah dengan Imam Syafi'i. Mereka tulis yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf cakap. Kedua apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah ini sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, nah itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau untuk menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini, nah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, itu ragu saya. Nah, jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Nah, duduk menempel. Nah, insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali?
boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat gaib berulang kali, bolak balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar, kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik. Nah, sekali. Nah, tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ibu saya mu'alaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu, kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga.